Apa lagi? Penampilan yang ke-8 sidang prakarya tahun ajaran 2025-2026. Ada akuntansi keuangan dan lembaga. Prosedur pelayanan pembuatan kartu AK1, betul. Prosedur pelayanan pembuatan kartu AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang dibawa oleh Intan Nur Aini, Salsa Sabila, Sri Kalawati Dewi dan Angel Dian Pitaloka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, Bapak Dede Gun Jailani, SEMM atau yang mewakilinya, dan yang terhormat Ibu Penguji yaitu Ibu Nia Murniasih SE, Ibu Ai Daryanti SEMAKGR, dan Ibu Eva Julianti SSYDR, serta Bapak Operator sekaligus pembimbing kami yaitu Bapak Edi Gumilar SPDGR, serta Bapak Wahyu Tatang Sudrajat SPDGR, dan tidak lupa juga kepada ibu-ibu orang tua murid kelas 12 akuntansi yang saya cintai dan yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya di sini bisa berdiri yang akan melaksanakan presentasi laporan praktik kerja industri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Saya Salsa Sabila sebagai ketua kelompok, dan rekan saya Angel Dian Pitaloka dan Intan Nur Aini dan juga Sri Kalawati Dewi. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi di siang hari ini akan saya mulai. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari praktik kerja industri kelompok kami selama 3 bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan judul prosedur pembuatan kartu AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang praktek. Praktek kerja industri atau yang sering dikenal prakerja bertujuan memberi pengalaman kerja nyata kepada siswa agar memahami proses kerja dan pelayanan publik. Kegiatan dilakukan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Sumedang, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang, yang menangani layanan ketenagakerjaan seperti pembuatan kartu AK1. Melalui prakerja ini, saya belajar tentang administrasi, pelayanan prima, serta mengembangkan disiplin dan tanggung jawab. Laporan ini membahas prosedur pembuatan kartu AK1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang. Tempat pelaksanaan prakerja yaitu di awal bulan Juli di Mall Pelayanan Publik di Jalan Prabu Besar Ulun nomor 36 Sumedang. Di bulan Juli hingga di bulan Agustus hingga September, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Pangeran Kapel nomor 241 Sumedang. Baik, itulah pembahasan dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Angel Dian Pitaloka. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11
pengalaman kerja nyata kepada siswa agar dapat menerapkan pengetahuan dari sekolah di dunia kerja, melatih keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta meningkatkan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menambah pengalaman dan pengetahuan baru, melatih kerjasama dan komunikasi, meningkatkan etika serta tanggung jawab kerja, mengaplikasi ilmu sekolah, dan menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. Baik, terima kasih. Begitu saja pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan Nuraini. Baik, di sini kami mempunyai 3 masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan prosedur dan pelayanan, dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan itu apa satu dan apa saja kesalahannya. Yang ketiga, apa saja kendala pembuatan itu apa satu. Prosedur pelayanan yaitu tahapan serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan secara berurutan untuk berurutan dari memberikan pelayanan. Sedangkan pelayanan yaitu aktivitas tindakan membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, baik melalui jasa maupun interaksi langsung untuk mencapai kepuasan. Aspek pentingnya meliputi tindakan pemenuhan kebutuhan, interaksi kepuasan pelanggan, dan sifatnya yang tidak lanjut. Contohnya yaitu pelayanan publik seperti pembuatan kartu A1 dan layanan administrasi pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan kartu A1? Kartu tanda pencari kerja adalah dokumen berisikan diri, pendidikan, dan digunakan untuk melamar pekerjaan di dinas serta membantu tulisan menjalankan lowongan kerja. Adapun persyaratannya meliputi akta siap kerja, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah, pas foto, serta sertifikat atau surat pengalaman jika ada. Surat pengalaman kerja jika ada. Apa saja kendala saat pembuatan kendala satu? Kendala pembuatan kendala satu meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta sistem informasi yang belum optimal. Prosesnya juga sering memakan waktu lebih lama dari standar dalam pembuatan akun. Pengguna harus membuat kata sandi, mendaftarkan verifikasi lewat OTP, dan melengkapi profil secara lengkap untuk mengakses layanan. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Mawar Dulu. Baik, akan saya simpulkan. Hasil laporan dari kesimpulan selama praktek di pelayanan publik atau MPP, bagian dinas tenaga kerja dan transmigrasi penulis memperoleh pengalaman tentang pelayanan publik, khususnya bidang ketenaga kerjaan seperti pembuatan kartu A1 dan verifikasi lowongan kerja. Kegiatan ini menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap etika pelayanan publik. Saran untuk bidang tenaga kerja, utama fasilitas komputer dan lakukan sosial persyaratan layanan. Untuk sekolah, tingkatkan kerjasama dan pembekalan siswa agar siap kerja. Untuk siswa, persiapkan diri lebih baik dan jaga sikap profesional selama praktik.
Baik, cukup. Untuk slide selanjutnya, di sini ada laporan dan beberapa kegiatan yang dokumentasi pertama itu ada serah terima PKL dengan pembimbing instansi dan pembimbing sekolah. Di bawahnya ada kartu AK1 atau yang dulu pernah disebut dengan kartu kuning, dan yang ketiga di situ ada pembuatan kartu AK1 dan pencetakan kartu AK1, dan foto yang terakhir di situ ada pemanduan pembuatan akun siap kerja. Dan baik, demikian presentasi yang telah kami sampaikan, dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Muji untuk memberi pertanyaan memberikan pertanyaan dan saran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu semuanya atas presentasi dari kelompok 8 ya. Kita mengenai Sabila Sri Dewi dan Angel Gian Bina Moka. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari pemuji. Ketika pemuji akan memberikan pertanyaan yang harus dan wajib dijawab untuk bertanya dari pertanggungjawaban laporan atau isi laporan seperti itu kiranya. Yang sudah siap dari pemuji Bu Haida, barangkali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu lebih ke poinnya itu ada di bab 1 ya. Karena permukaan ada 4 orang, jadi ada 4 pertanyaan yang diwakilkan kepada kalian. Yang pertama, Ibu mau tahu hal yang melatar belakangi kenapa kalian mengambil judul tentang prosedur pelayanan pembuatan kartu AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Saudara. Kedua, apakah rumusan masalah ada kaitannya dengan kesimpulan atau tidak? Kalau ada, tolong jelaskan. Kalau tidak ada, tolong jelaskan. Ya. Dan apakah isi kalian itu sudah sesuai atau belum? Ketiga, Ibu mau nanya tentang isi sistematika jawab satu itu apa saja. Kemudian yang terakhir adalah lokasi jawab satu ada tentang lokasi PKL. Nah, lokasi PKL kalian itu di mana? Kalau di sini kan di judulnya transmigrasi, tapi pas Ibu baca lagi di sini di MPP itu keterkaitan antara MPP dan Disnaker itu seperti apa, dan apakah kita itu PKL di Disnaker atau di MPP seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aida dan Nani. Maaf Ibu, boleh diulang pertanyaan pertama? Nah, kalau pertanyaannya banyak, kalau dicatat ya, bukan diperhatikan aja tapi dicatat. Apalagi kalian gampang nih, jadi kalian bisa nih, oh ya saya gini seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang kenapa mengambil judul tersebut. Yang kedua, apakah rumusan masalah ada keterkaitannya dengan kesimpulan atau tidak? Tolong dijelaskan dan tolong koreksi juga dengan laporan kalian. Yang ketiga adalah sistematika di bab 1. Bab 1 itu isinya apa aja bisa kalian jelaskan. Tapi kayak tinggalkan bukunya. Kayak kalian punya terus karena ini apa yang kalian tuliskan itu adalah apa yang ada di kepala kalian. Nah, berarti sekarang ketika Ibu bertanya itu nggak usah lagi lihat catatan karena udah ada di isi kepala kalian. Dan yang terakhir adalah lokasi PKL ini itu di mana ini pusatnya, di Disnaker atau sesuai dengan di bab 1 di MPP. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama yang melatar belakangi judul. Di sini kita mengambil judul prosedur pelayanan pembuatan kartu AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang. Yang melatar belakangi judul tersebut yaitu kita mengambil dari
salah satu pelajaran produktif yaitu tentang prosedur pelayanan, dan di pelajaran tersebut ada dari pelajaran dari mapel GDPK waktu kelas 10. Kami dan juga di dinas sudah dan juga di perusahaan PKL kami mengenai pembelajarannya, pekerjaannya mengenai tentang pelayanan publik seperti pembuatan kartu akses. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sistematika penulisan adalah pendahuluan latar belakang rumusan masalah waktu dan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak akan banyak-banyak ya pertanyaan dari Ibu. Tadi dikatakan bahwa di semester itu mengalami perubahan nama, ya, beberapa perubahan nama. Nah, yang ingin Ibu tahu awalnya di semester ini bernama apa, gitu ya. Terus yang kedua, pasti setiap instansi memiliki visi dan misi. Nah, visi dan misi dari semester itu sendiri apa sih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu MA. Pertanyaan pertama, awal nama Disnaker Trans, yaitu awal mulanya penggabungan departemen yang dinamai Departemen Ketenagakerjaan. Lalu pertanyaan yang Mungkin harapan dari penguji adalah karena kalian itu berdebat, selalu berdiskusi, selalu bertukar pikiran, dan juga ya saling bantu ya intinya. Jadi harapan dari penguji. Jadi visi-misinya adalah sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif. Berarti kalau misalkan jadi simpatinya sama dengan visi-visi Kabupaten Sumedang. Oke, baik, terima kasih. Baik, cukup ya. Jadi bukan apa lagi kepada Ibu untuk penampilan dari kelompok kedua dan terakhir ya, karena sebelum fokus di penguji yang terakhir, penguji yang cukup memberikan kesan panas. Silakan Bu Nia. Ya, untuk kelompok ini pertanyaan hanya beberapa tadi ya, tapi jawabnya jadi waktunya lama juga ya, gitu. Yang mau Ibu tanyakan di sini kan ada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah tersebut dibahas di bab berapa? Rumusan masalah ada di bab 1. Nah, pembahasannya ada di bab berapa?
mengenai pelayanan, prosedur pelayanan pembuatan kartu kuning itu kan kartu kuning ya? Kartu AK1. AK1 kan kartu pencari kerja. Yang ibu tanyakan di sini, pekerjaan yang kalian lakukan selama 3 bulan di sana ya, kerjanya sama atau beda-beda? Beda-beda. Coba satu-satu ibu mau tahu apa saja yang dilakukan di Disnakerja. Dari salah dulu. Di Disnakerja saya mengerjakan penginputan data akun siap kerja untuk dicetak menjadi kartu AK1. Maaf. Setiap ini setiap orang kerjanya sama. Lironi. Yang pertama menginput Data akun siap kerja. menginput data akun siap kerja. Ini kan bagaimana prosedur penginputan data siap kerja tersebut? Prosedurnya bagaimana caranya? Coba berdiri. Pertama-tama masuk ke aplikasi akun siap kerja. Terus Lalu memasukkan nomornya ke dalam profil nomor nih. Iya. ya. Terus Memasukkan bio pribadi dan menyamakannya. Langsung ada aplikasinya di situ. Iya. Oke, kita kan di pekerjaannya di situ ada mendisposisikan surat masuk dan keluar. Itu bagaimana caranya? Maksudnya mendisposisikan surat masuk dan keluar itu bagaimana? Apa? Ini kan pekerjaan kalian ya. Ibu baca di sini kegiatannya ada mendisposisikan surat masuk dan surat keluar. Berarti kalian mengerjakan itu kan? Ya. Ya. Atau bingung ini tulisannya kayak ini? Maksudnya mendisposisikan itu apa? Kan kalian ini pekerjaan kalian selama di sana ini kan? Ya, salah satunya ada mendisposisikan surat masuk dan keluar. Maksudnya apa itu? Itu kayak memasukkan Ini pekerjaan kalian. ini gabung semua ibu. Kalau di Disnaker saya cuma ngepain kayak Siapa yang di bagian mendisposisikan? Oh ya, sok jawab. saya mendisposisikan surat masuk. Jadi di sana mendisposisikan surat masuk itu surat yang diberikan dari PT kepada dinas untuk dicetak ataupun ditulis dan melakukan penginputan. Jadi di penginputannya itu ada kayak tanggal pengiriman surat, terus nama perusahaan, dan juga ada kode buat masuk ke akun itu. Oke. Kalau itu pekerjaannya apa? Membantu membuat akun siap kerja, sama Membantu akun. membuat akun siap kerja, sama melegalisir kartu AK1. Kalau merah apa? Membantu membuat akun siap kerja, melegalisir, sama mencetak kartu AK1. Kalau yang melayani masyarakat yang ingin membuat kartu AK1 siapa ada? Nah, semuanya. Nah, untuk pelayanan di sini kan ada, ibu baca di situ ada kendala pembuatan kartu AK1, baik itu kendalanya dari personil ya, ataupun kendala proses ya. Bagaimana menurut kalian ya? Kan sudah tahu nih kendalanya karena prosesnya lama gitu ya. Bagaimana cara menurut kalian ini ya, menurut kalian bagaimana caranya supaya dalam
kalian melihat pekerjaan pembuatan kartu kuning di sana seperti itu ya. Kalau menurut saya harusnya seperti ini ya. Menurut kalian itu bagaimana? Coba satu-satu. Tanggapan kalian masing-masing bagaimana menghadapi kendala tersebut? Menurut saya untuk menghadapi kendala tersebut dimulai dari instansinya, dari disanakannya mungkin untuk mempercepat lagi jaringan, karena di sana kan ada kendalanya lambat jaringan, terus komputernya mungkin kurang banyak dan harus menambah beberapa komputer lagi untuk orang-orang yang ingin mencetak kartu A1G. Apalagi yang harus diperbaiki dari kendala tersebut? Inna? Dari pemohonnya mungkin harus lebih membaca buat dokumen-dokumen yang harus dibawa apa saja, jadi tidak memperlambat buat pencetakan kartunya. Karena dalam pembuatan banyak persyaratan yang kurang itu sehingga memperlambat kerja tersebut. Terus dari Angel apa solusinya? Dari saya untuk kendalanya adalah Cara menangani untuk penanganannya ya sudah ya, silakan. Jadi dari jawaban-jawaban yang kalian berikan tadi, salah satunya tadi kan ada jaringannya harus diperluas, kemudian dari personalnya juga gitu ya, banyak kekurangan pegawai gitu ya untuk mengatasi dalam pembuatan kartu kuning tersebut ya. Sekiannya Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Ibu semuanya. Untuk perhatian kedua dan terakhir ya, di proses pelayanan pembuatan kartu AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Baik, silakan ditutup saja. baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami yang mungkin banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah mengucapkan. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk bersiap-siap, ini adalah